Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan penerapan Pancasila pada bidang ilmu dan profesi. Dengan anggota saya sendiri, Ilham Yudi Nugroho dengan NIM L200-200-265. Saya Muhammad Maulana Hussein dengan NIM L200-200-266. Saya Genggi Bintang Lamsyah dengan NIM L200-200-269. Saya Muhammad Nur Afifuddin, NIM L200-200-262. Yang pertama adalah sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Penerapannya adalah pertama, menerapkan prinsip kerja sebagai ibadah. Kedua, memiliki rasa takut terhadap Tuhan. Ketiga, tidak mengganggu umat lain yang sedang beribadah. 4, selalu jujur kepada semua rekan kerja. Filsafat dan agama. Bidang kajian ini diantaranya meliputi penguatan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan masyarakat. Kalangan profesional ini memiliki peran yang cukup sentral dalam meletakkan nilai-nilai ketuhanan di masyarakat, menciptakan konsep-konsep penyelarasan antara agama dengan filsafat yang mudah dipahami, menjadi salah satu contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertama, saling tolong-menolong dan memiliki sikap saling berbagi ilmu maupun hal-hal positif lainnya yang dapat meningkatkan pengembangan diri. Kedua, berani menyampaikan kebenaran dan menegur kesalahan seseorang sesuai dengan adab yang berlaku di tengah masyarakat. Tiga, selalu mengutamakan kejujuran di atas segalanya. Empat, tidak melakukan diskriminasi pada siapapun seperti tidak membeda-bedakan sesama warga negara, baik tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Contoh bidangnya yaitu ilmu kesehatan. Bidang kajian ini diantaranya meliputi memberikan layanan kesehatan mental, mencegah munculnya kasus-kasus gangguan mental, hingga memberikan layanan perawatan kesehatan yang dilandasi kasih sayang. Serupa dengan bidang ilmu kedokteran, ilmu kesehatan juga bisa ikut berperan dalam pengamalan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai perwujudan sila kedua Pancasila. Selanjutnya sila ketiga. Yang pertama, saling bekerja sama dan menghormati antar tetangga tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Yang kedua, tidak memaksakan keinginan kita kepada orang lain. Yang ketiga, menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Yang keempat, di tengah lingkungan yang majemuk dengan berbagai latar belakang budaya, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pergaulan. Contohnya, ilmu bahasa. Bidang kajian ini diantaranya meliputi berkontribusi pada pengembangan bahasa nasional agar menjadi tuan rumah di negeri sendiri, ikut menjaga kekayaan bahasa daerah, hingga pemanfaatan bahasa yang santai sebagai alat komunikasi. Kalangan profesional di bidang ini sangat memiliki peran dalam menciptakan persatuan Indonesia. Pengembangan bahasa Indonesia hingga bisa diterima dengan mudah oleh berbagai pihak di daerah-daerah tidak menjadi salah satu bentuk dari pengalaman sila ketiga Pancasila. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang pertama, bermusyawarah atau berdiskusi dengan rekan kerja lainnya. Yang kedua adalah berani berpendapat, dan yang ketiga adalah berani mengakui kesalahan dan juga tanggung jawab. Contohnya adalah ilmu teknik bidang kajian ini diantaranya meliputi pengembangan teknologi yang mensejahterakan masyarakat, kepedulian lingkungan, sehingga tidaklah sekedar eksploitasi kekayaan alam untuk kepentingan manusia semata. Profesionalisme di bidang ini harus memahami nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Berbagai aktivitas yang menyangkut eksploitasi kekayaan alam harus benar-benar dipertimbangkan dengan melibatkan saran dari berbagai pihak, sehingga penerapan sila keempat Pancasila harus dilaksanakan. Selanjutnya adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama, senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan. Dua, berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan. Tiga, meningkatkan keadilan sosial dengan mengadakan kegiatan yang membantu sesama seperti bakti sosial, donor darah, konser amal, dan lain sebagainya. Contohnya adalah ilmu ekonomi. Bidang kajian ini diantaranya meliputi pengembangan ekonomi kerakyatan, keberpihakan pada usaha kecil dan menengah, hingga kemudahan akses permodalan bagi masyarakat kecil. Kalangan profesionalisme
ini memiliki peran sangat besar dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.